Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1655. Di puncak gadis giok, Ye Chen duduk dengan tenang, tubuh batunya. Daun-daun yang jatuh, angin sepoi-sepoi, cahaya bulan yang terang, dan bintang-bintang yang terang tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Adegan ini sangat aneh dan tidak dapat dijelaskan sehingga bahkan dua kaisar di langit dan bumi menyaksikan kabut. Batu yang dimanusiakan juga dapat dilakukan dengan transfigurasi, tetapi transformasi Ye Chen sedikit mengagumkan, itu adalah batu asli. Tidak ada kata-kata sepanjang malam, dan saat fajar, dunia mengantarkan hari itu. Di pagi hari, langit belum cerah, dan 3 atau 5 sosok naik ke puncak Yunfei, berteriak dan berteriak. Kepala adalah beruang dua, dengan gada di tangannya. Itu 10 hari sebelum saya berkemas dan berbaring di tempat tidur. Begitu saya turun dari tempat tidur, saya mendengar bahwa harimau betina pergi ke tempat rahasia Tian Xuanmen. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, pria itu datang. Mari kita mulai dengan sedikit cahaya dan tahu. Jangan membunuh seseorang, Xie Yun menyapanya dan memberikan palunya. Tenang, ada rasa proporsi. Si Tunan menunjuk oke, memperlihatkan 2 baris gigi seputih salju. Akhirnya, kamu bisa mengangkat alis dan mengeluarkan napas. Huoteng memutar lehernya, membawa tongkat besi tua di bahunya. Keempat bola bali di gunung, mencari menantu perempuan, tetapi mereka tidak menemukannya. Kemudian mereka menatap puncak gunung dan berlari. Dari jauh, dia melihat patung batu Ye Chen dan berjongkok di sana. Apa situasinya? Keempat berkumpul dan melihat sekeliling Ye Chen ke atas dan ke bawah sambil membuat lingkaran di sekitar Ye Chen. Itu dia, jangan mengepakkan seluruh batu. Huoteng mengulurkan tangan dan memantul ke dahi Ye Chen. Tidak masalah, klik terdengar tiba-tiba, celah retak di dahi Ye Chen, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh tanpa batas. Kulit batu yang hancur mulai rontok, lapis demi lapis, satu demi satu, batu asli, berdebar kencang. Ketika kulit batu itu rontok, seorang bocah lelaki muncul, berusia 2 atau 3 tahun, pantat telanjang, rambut merah muda, dan daging. Mereka berempat menundukkan kepala serentak, menatap lelaki kecil itu dengan tatapan bingung, dan lelaki kecil itu juga mengangkat kepalanya dan memandangi 4 orang itu dengan agresif, dan pemandangan itu ternyata sangat sunyi. Ini, apa itu? Batu, muncul dari celah di batu. Pria tua dari langit dan bumi juga membeku, matanya lurus. Kamu, Ye Chen, Xiong Er, Si Tunan, Xie Yun dan Huoteng semua berjongkok, dengan ragu-ragu memandangi bayi yang terbawa cahaya itu, dengan ragu memanggil namanya. Ada apa? Ada apa? Begitu kamu bangun, aku seperti ini. Yang paling memalukan adalah punuk Ye Chen, berbalik dan berbisik. Ini benar-benar kamu. Xiong Er mengulurkan tangan dan membanting Ye Chen dengan tegak. Legendaris kembali ke usia tua. Kamu sial, mengecewakanku, Ye Chen mengutuk. Cewek ini, Jin Nima itu imut. Xie Yun mengambil pria kecil itu dengan jarinya, lalu bangkit. Wow, masam, Ye Chen mengomel sambil menangis. Dewi, dia melompat keluar dari celah di batu. Kedua tetua di surga dan bumi mengorbankan tirai air, menghubungkan Tian Xuanmen. Wow, tanpa menunggu Dong Huang Taixin berbicara, Fuya berdeham, dan mereka menatap tirai air. Lihatlah Dong Huang juga hati, seluruh orang tidak terlalu baik, terlihat hebat, Yuko sedikit terbuka, dan kadang-kadang mengejang 2 kali. Ekspresi 9 kaisar dari Great Chu belum tentu normal, dan suasana hati kaisar sempurna juga dibawa ke Ye Chen. Apakah itu dia? Apakah Ye Chen yang membantai kaisar? Aku belum melihatnya, itu cewek itu. Ren Wang memulai, mencatat bahwa dia tidak lupa tersenyum pada Yue Huang. Yue Huang menundukkan kepalanya, mata kecantikannya bersinar, masih menggunakanmu untuk mengatakannya. Ini adalah kejutan yang kamu katakan. Raja perang melirik raja para raja, dengan garis-garis hitam membentang di dahinya, selalu berusaha untuk memukul orang. Tidak, Ren Wang menjabat tangannya dan menggelengkan kepalanya. Kenapa dia seperti ini? Tai Wang mengerutkan kening. Lahir pada fosil, nirvana lahir. Kehidupannya yang tersisa dapat dihitung berhari-hari. Raja mengangkat bahu. Ini, apakah ini kejutan? Fuya menggaruk kepalanya. Aku tidak mengatakan itu kejutan. Ren Wang merentangkan tangannya. Jadi apa yang disebut kejutan di mulutmu? Wajah semua orang agak gelap, dan mereka selalu ingin mengatur kelompok ini. Jari pria tua itu dihitung, kota tanpa air mata akan datang. Kota tanpa air mata. Semua orang mengangkat alis dan saling memandang. Cusuan atau Culing berada di kota tanpa air mata. Baginya, itu benar-benar kejutan. Dong Feng menghela nafas terlalu banyak. Itu mungkin bencana. Yue Huang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia seorang yang terkejut sendiri, dia seorang perampok sendirian.
Ren Wang berteriak dari termos pinggul, dia tidak harus menunggu keajaiban, saya katakan dia hidup 3 tahun, dan dia tidak akan memiliki lebih dari 1 hari. Dia sangat beruntung menyelamatkan langit dan bumi, bahkan kamu berutang nyawa padanya, bukankah kamu sedih? Kamu masih membicarakan ini. Dong Huang Taixin menendang kendi raja. Siklus hidup sudah mati. Aku tidak bisa menyelamatkannya, bukan berarti dia tidak akan menyelamatkan dirinya sendiri. Raja-raja memuntahkan termos pinggul lagi. Nirwana sejatinya adalah maut, itu adalah 6 reinkarnasi. 6 reinkarnasi. Semua orang mengerutkan kening, bertanya-tanya. Kata-kata raja terlalu memalukan, Dacu tidak memiliki reinkarnasi. Jika Ye Chen meninggal, dia benar-benar mati, tetapi bisakah dia tidak bereinkarnasi? Tetapi kata-kata sundal ini hanya membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Raja yang malang selalu memiliki banyak kata-kata aneh. Kamu menendang kendi untukku. Aku akan mengingatnya. Ketika kamu dan Jian Feidao menikah, aku akan mendorong foto-foto rumah gua kamu dan meletakkannya di pelelangan. Wang Huang berjalan pergi dan kembali. Jangan lupa mengintimidasi Dong Huang juga. Dewi, bisakah kamu tahan? Aku toh tidak tahan lagi. Fuya mendorong batang besi ke tangan Dong Huang Taixin. Dong Huang tidak banyak bicara, dan keluar dengan tongkat besi. Segera, jeritan hantu yang menangis kembali. Semua orang menemukan tempat yang nyaman, menyeduh sepocit teh yang enak, dan mendengarkan teriakan ventilasi sisi yang mendominasi. Tian Xuanmen hidup di sini, dan Heng Yuezong bahkan lebih hidup. 2 atau 4 beruang telah mengundang Ye Chen dari Yunfei Peak. Nah, lebih tepatnya, mereka harus dijalankan. Di tempat yang paling mencolok di Heng Yuezong, sebuah platform batu didirikan, dan keempatnya mengambil Ye Chen Chu, yang terlihat seperti berumur 2 atau 3 tahun. Pelacur, lepaskan Lao Su. Wajah Ye Chen anehnya gelap, dan dia berteriak di tenggorokannya, suaranya masih merajuk. Kemarilah, datang dan lihatlah. Ye Chen sudah tua dan muda. Suara gong dan drum terdengar keras, dan mereka berempat bahkan lebih keras. Pagi-pagi, Heng Yuezong, apakah seorang penatua atau murid, bergegas turun dari puncak gunung, dan kegelapan menekan. Ketika saya melihat Ye Chen, semua orang adalah salah satunya. Benar-benar tua dan muda, Long Yilong berlari dengan kepala botaknya dan merasakan pisau cukur secara sadar. Cewek ini benar-benar cewek. Xiao Lingwa juga bergegas, menggosok tangannya dan bersiap untuk bangkit. Ah, apakah paman ini? Gong Xiaotian, Cao Yu, Wang Biao dan Robert mengikuti. Apa yang terjadi? Liu Yi dan Nifeng berkuasa, membuka naga dan naga 5, dan juga menyerahkan Xiao Lingwa, Gong Xiaotian, dan mereka tersapu oleh tamparan. Ye Chen akhirnya dilepaskan, dan dia tidak memiliki cinta seumur hidup. Siapa dia? Ekaristi kuno, penguasa surga, Kaisar Chu besar, dan orang kejam yang pernah membantai Kaisar, sekarang telanjang di pengadilan, dan telah ditampar dengan bersih. Itu harus difilmkan, itu sepadan dengan uang lama. Xie Yun dan yang lainnya, mengeluarkan memori, siap untuk mencetak satu persatu. Mu Wanxing, Ye Ruxue, Tang Ruxuan melangkah maju, dan menendang dengan tendangan, tidak pernah melihat yang murah. Cener, apakah kamu? Yang Dingtian dan orang-orang asli Daoxuan, Sufu dan orang-orang tua lainnya mengepung Ye Chen. Begitu aku bangun, ini terjadi. Ye Chen hampir menangis. Ayo, bawa aku ke Tian Xuanmen dan bicara dengan seseorang. Mo sudah pergi, Dewi sudah tahu. Di Buritan, para tetua dunia dan dunia berbicara sedikit aneh. Lalu datang, Ye Chen mengangkat kepala kecil biji melon. Raja-rajanya kacau. Tian Lao juga nyata, dan dia mengangkat telinganya. Kerja bagus. Entah bagaimana, murid dan tetua Heng Yuezong semuanya menunjukkan ekspresi yang berarti. Kirim aku kembali ke Jade Peak, aku ingin diam. Ye Chen menggosok alisnya, dan selama bertahun-tahun, dia tidak pernah begitu senang. Liu Yi mengambil Ye Chen dan mengguncang langsung ke puncak Yunfei. Yang Dingtian, sekelompok orang tua, memiliki wajah hitam dan memberi Xie Yun tatapan gelap. Jangan berani membuat masalah, Anda memiliki tampilan yang baik, dan tidak ada yang namanya cerita, jaga mulut Anda. Saya mendengar bahwa pria gemuk tidak mati. Andalah yang mengatakannya, jaga mulutmu. Xie Yun dan Situnan menepuk Xiong Er. Rusak, uangku. Xiong Er sepertinya mengingat sesuatu, memutar tubuhnya yang montok, dan menyusul Yun Feng. Yang Dingtian dan yang lainnya menggosok alis mereka. Para murid di kehidupan sebelumnya tidak khawatir. Dalam kehidupan ini, mereka bahkan lebih berharga daripada kehidupan sebelumnya. Murid-murid perempuan semua melihat ke atas, dan matanya seperti air, dan mereka harus mengatakan, apakah anak Tuhan benar-benar lucu. Jika bukan untuk acara hari ini, mereka mungkin akan berlari dan berpelukan, menyentuh wajah kecilnya, dan menusuk perut kecilnya. Itu akan menjadi perasaan yang luar biasa. Saudara Ye, jika perlu, gunakan batu ini. Liu Yi meletakkan Ye Chen dan memberinya batu dewa. Terima kasih, saudaraku. Ye Chen bangun dan kembali ke masa tuanya. Dia bahkan memperbaiki hal-hal ini, dan tidak kembali ke bentuk aslinya.
Dia hanya anak biasa. Kalau dipikir-pikir, dia punya banyak nasib. Dulu dia hampir tua, dan sekarang dia berumur 2 atau 3 tahun. Perbedaan keduanya benar-benar tidak bisa diterima. Liu Yi pergi dan memerintahkan murid-murid perempuan Heng Yue untuk datang dan merawat mereka. Ye Chen pergi ke puncak gunung. Orang itu terlalu kecil, dan dia berjalan terhuyung-huyung. Dia tidak ragu, dan akhirnya dipeluk. Setelah selesai, dia bergegas melewati tumpukan kerikil. Wushu Tiansu diangkat, tetapi dia tampak gelap dengan wajahnya, hanya melihat buku yang rusak dan melihatnya, itu tampak seperti berusia 2 atau 3 tahun, atau keluar dari batu. Kaulah yang membunuh ribuan pedang. Paman ini membuka celananya, meraup ayam-ayamnya, dan mengencingi di depan Tiansu. Buku itu ternoda urin, dan di halaman itu ternyata kata, roll. Chapter 1656. Melihat karakter bergulir di halaman buku, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentakkan sudut mulutnya. Tanpa sepatah kata pun, buku ini sangat manusiawi saat ini. Sekelompok murid perempuan di sisi samping, dengan pipi merah dan sedikit malu, menatap urin Ye Chen, dan anak-anak ayam itu benar-benar imut. Ye Chen berdehem, mengenakan celananya, dan berkata dengan penuh arti, tidak bisa dipungkiri bahwa amarahnya sedikit lebih besar hari ini. Paman Ye lapar. Seorang murid perempuan tertawa. Ini benar-benar sedikit. Ye Chen merasakan perut kecilnya. Murid perempuan itu tersenyum, mengambil buah spiritual, dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ye Chen kasar, dia bisa memasukkan satu buah roh ke dalam satu gigitan pada hari kerja, hanya 2 tangan yang digunakan untuk memegangnya. Mata semua murid perempuan berkedip, Ye Chen, seorang anak, berdaging, dan para ibu yang melihatnya besar. Jangan ganggu aku, latihlah. Kata Ye Chen, dan beberapa gulungan rahasia lama dikeluarkan dari tas penyimpanan. Tidak ada teknik rahasia, tidak pernah mengecilkan hati murid-muridnya. Para murid senang, mengambil buku rahasia, dan tidak lupa memberi hormat kepada Ye Chen. Murid biasa memiliki kehormatan langka ini. Mereka tidak pergi jauh, tetapi di puncak giok, mereka menemukan beberapa kursi bersilang, dan sementara mereka memahami metode rahasia, mereka merawat Ye Chen. Ye Chen, yang merupakan legenda, menyusun banyak mitos, sebagai murid Heng Yue, mereka dapat dikirim untuk merawatnya dengan jade gelpik, dan mereka semua menganggapnya sebagai suatu kehormatan. Ye Chen juga duduk dan mengatur tongkat di puncak gunung. Kemudian, saya menempatkan Tiansu yang bukan karakter di atasnya, dan air kencingnya basah dan kami harus mengeringkannya. Buku itu masih harus dibaca. Dia beristirahat di sana, memegang dagunya, menatap buku itu dengan linglung. Kalau dipikir-pikir sebentar, dia kembali ke masa tua, tidak ada hubungannya dengan Wushu Tiansu, masalahnya ada pada dirinya sendiri. Dia tahu betul bahwa dia adalah orang mati dan ada di dunia dalam bentuk manusia yang hidup. Hal sepele apapun bisa terjadi. Angin sepoi-sepoi bertiup dan hampir menyekannya dari gunung. Berkat tangan batu giok, dia membawanya kembali. Aroma wanita itu meluap dan menyegarkan. Ketika saya melihat ke belakang, saya menyadari bahwa Qi Yue memiliki mata yang indah seperti air dan berkedip-kedip. Aku hampir menanamnya. Ye Chen meluruskan kerahnya, dan yang utama adalah menyebutkan celananya sendiri. Aku tidak menyangka Brother Ye sebagai seorang anak, sangat imut. Qi Yue tersenyum, berjongkok, tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangannya, mencubit wajah kecil Ye Chen. Ketika kamu masih kecil, kamu sangat lucu. Ye Chen duduk bersila, aku samar-samar ingat bahwa ketika aku menemukanmu 300 tahun yang lalu, aku juga flamboyan dan membawa ikat pinggang kecil. Jadi, apakah kamu memelukku? Qi Yue tertawa. Aku juga mengambil nama itu, Ye Chen menyeringai. Memori yang berharga dari dunia fana. Qi Yue juga duduk, memegang lututnya, melihat ke kejauhan, ekspresinya kurus. Setiap tahun di Festival Qingming, aku akan pergi ke Hongxiang dan memberikannya kepada orang tuaku di dunia. Aku telah meninggal dunia selama bertahun-tahun dan aku merindukan mereka. Ye Chen tersenyum, tidak menjawab, dan melihat ke kejauhan. Setidaknya Qi Yue masih ingat penampilan orang tuanya, tetapi dia belum pernah melihat ayah dan ibunya, memori anak-anaknya gelap. Sayang sekali, meski membenci, tetapi juga harapan, ayah dan ibu yang tak berperasaan, kebanyakan tak berdaya, baru saja meninggalkannya. Tahun-tahun terlalu lama, dan jalan ini terlalu lama, yang disebut keluhan telah lama dianggap ringan, dan menghilang bersama angin dan awan. Qi Yue hilang, punggungnya sedikit sedih, dan itu membuat orang merasa kasihan. Ye Chen menutup pikirannya dan melepas tulisan suci kering. Duduk ini adalah hari saya menganggapnya serius. Selama periode ini, para murid muncul beberapa kali dan melihat kekaguman Ye Chen dan tidak pernah terganggu, hanya menyisakan banyak buah spiritual. Pelacur Xiong Er, Xie Yun, dan Si Tunan juga telah datang beberapa kali, selalu berusaha berlari untuk menggoda Ye Chen sebagai seorang anak. Namun, keberuntungan mereka tampaknya tidak terlalu baik. Kaki depan baru saja naik ke puncak Jade Gelpik, dan kaki belakang dikirim kembali ke kota asal mereka oleh pria tua kedua di dunia. Tidak peduli apapun Anda, itu tetap menarik.
Dibandingkan dengan harta yang hidup ini, Yang Dingtian datang mengunjungi mereka, dan itu jauh lebih normal. Ye Chen, yang datang pada malam hari tertidur. Hanya ketika saya memejamkan mata saya merasa ada cahaya peri berkelip di kabut, dan warnanya berwarna-warni dan sangat indah. Ye Chen membuka matanya dengan tajam dan melirik kuartet. Lalu dia mengangkat wajahnya yang kecil, "Pak Tua, apakah kamu melihat cahaya berwarna-warni?" "Jangan ragu, gema dunia dan kedua lelaki tua itu semuanya palsu. Apakah itu salah?" Ye Chen menggosok matanya. "Ye Chen." Aroma lain datang, dan bayangan kian jatuh di puncak gunung dengan nada aneh dan makna tentatif. Ye Chen mendongak dan melihat bahwa itu adalah debu dan salju merah, indah dan abadi. Berapa umurnya untuk menjadi anak kecil lagi? Hong Chen Sue tampak aneh, memindai Ye Chen dari atas ke bawah, dia tidak bisa melihat alasannya. "Aku merindukan tuanmu lagi, datang ke sini untuk menemuiku." Ye Chen mengambil buah yang tersisa dan menyesapnya dengan seteguk. Tian Xuanmen memanggil, "Hanya lewat." Hong Chen Sue berjongkok, masih terlihat aneh, "Apa yang kamu lakukan?" Sulit untuk mengatakan sepatah kata, tapi jangan katakan itu. Ye Chen melambaikan tangannya, mengatakan bahwa semuanya menangis. "Kalau begitu aku harus memeluk." Hong Chen Sue juga memiliki rambut keibuan, memeluk Ye Chen, meremas wajah kecilnya, dan menusuk perut kecilnya. "Ayo, panggil bibimu, bibi kakakmu, biarkan aku turun." Ye Chen mengutuk. "Aku tidak cukup besar untuk kehilangan kesabaran." Hong Chen Sue geli, dan lelaki kecil itu sangat imut ketika dia marah. Mata dan tulang Ye Chen berbalik, dan tangannya yang kecil dengan sadar meraih ke dalam debu salju berwarna merah. Dengan pakaiannya, dia menggunakan semua energi seperti susu dan menyambarnya dengan keras. Kedua cangkul itu terasa enak. Pipi Hong Chen Sue memerah, dan matanya yang indah tiba-tiba berbinar. "Tidak apa-apa jika bayi biasa disentuh. Anda berusia lebih dari 300 tahun, dan Anda berani makan tahu dan menemukannya." Di tempat, Ye Chen meraih kaki kecil dengan Hong Chen Sue, kakinya naik, kepalanya turun, dan dia mengangkat. "Kamu menyentuhku lebih dulu," Ye Chen berteriak. "Kalau begitu kamu menyentuh dadaku." Hong Chen Sue sangat marah, melambaikan tangan gioknya, menamparkan telapak tangannya, memukul pantat Ye Chen, suaranya begitu tajam, dia hampir menangis Ye Chen. "Sentuh saja, ayo jatuhkan." Ye Chen tidak tahu malu. "Hei, Hong Chen Sue adalah temperamental, dan Sap adalah beberapa tamparan lagi, terima kasih kepada Ye Chen menjadi seorang anak. Jika Anda meletakkannya di masa lalu, sebagian besar telah kekerasan di tanah dan menabrak orang mati." Puncak gadis giok ini benar-benar hidup. Dia terdengar, dan seseorang datang lagi, dan dia melihat dengan hati-hati, Chu Lingyu. Ekspresi Chu Lingyu juga sangat aneh. Setelah jatuh, dia mengejutkan Hong Chen Sue, dan kemudian melirik Ye Chen, yang memandang Hong Chen Sue, dan akhirnya menatap Hong Chen Sue, "Apakah kamu melahirkan?" "Apa yang saya melahirkan dan tidak melihat? Ini Ye Chen." "Oh, hei." Chu Lingyu segera meraih dan mengambil alih dari Hong Chen Sue. Dia juga tergelincir dengan tangan dan melihat kakinya dari kepala. "Apakah masih tua dan muda? Bisakah kamu mengecewakanku terlebih dahulu?" Wajah kecil Ye Chen berhamburan dengan garis-garis hitam, dan dia sangat malu sehingga dia benar-benar tak tahu malu. Chu Lingyu sangat pandai berbicara, tetapi akhirnya membiarkan Ye Chen mendarat di tanah, dengan senyum di wajahnya, "Ini benar-benar baru." Itu lucu. Wajah merah muda Ye Chen itu hitam seperti kokain, dan bokongnya semakin menyakitkan. "Tidak apa-apa." Chu Lingyu tersenyum lebih lagi, mengeluarkan ingatan, dan langsung memperluas daging Ye Chen ke satu set lengkap, terlihat sangat menggoda. "Aku harus mengambilnya kembali." Hong Chen Sue juga mencetak, "Aku juga memukul pantat Tuhan Surgawi. Sakit." Ye Chen mengutuk, dan berbalik. "Kemana harus pergi?" Kedua wanita itu mengangkat tangan mereka dan menarik barang-barang itu kembali, dan kemudian satu pipi menempel ke wajah Ye Chen, mengangkat memori spar, dan mengambil foto kelompok. Untungnya, teknologinya tidak berkembang, jika tidak, kedua gadis ini pasti akan muncul di lingkaran teman-teman. Itu menantu Hong Chen, pria tua di langit dan bumi mulai bersembunyi di ketiadaan. Tampaknya disebut Chu Lingyu, keluarga Tianzong. Identitas kehidupan ini benar-benar mulia, seorang murid Dewa Pedang. Dan debu merah dan salju, murid Dan Zun, aku mendengar bahwa di padang belantara, sebuah pedang mengirim Dan Zun ke surga. Kalian berdua berbicara dengan saya, dan mereka masih sangat senang. Berbicara, Tian Lao mengerutkan kening dan melirik langit yang kosong. "Tanah tua, apakah Anda pernah melihat cahaya berwarna-warni?" "Seseorang sedang mengintip di sini," keluh Di Lao. "Sepertinya Sang Dewi mengirimku dua ke sini, dan itu tidak disengaja." Kesadaran langit langsung menutupi kuartet. Di Lao dan mengacu pada cahaya Tuhan, memadukan metode rahasia ke dalam kekosongan, dan tidak mudah untuk lepas dari dua jejaknya. Di bawah, Chu Lingyu dan Hong Chen Sue akhirnya menghilang, melihat ingatan, memandangnya dengan riang. "Sepatutnya, kalian berdua tidak bisa menemukan Hong Chen.
Kegilaan Ye Chen, jika kekuatan tempur masih ada, pasti akan membersihkan kedua gadis ini. Jangan membuat masalah, katakan sesuatu yang serius. Chu Lingyu mengambil ingatan, menusuk perut kecil Ye Chen, dan bertanya, kamu pernah berkata bahwa iblis surgawi terwujud, debu merah akan muncul, kan? Mungkin ada 6. Mungkin. Ye Chen mengangkat bahu. Jadi, kalian berdua harus yakin, jangan melepas pakaian Anda, hanya untuk menemukan objek yang salah. Tidak apa-apa, lagi pula terlihat sama persis. Oh, aku akan pergi, kamu mengatakannya lebih awal. Aku juga terlihat persis seperti mereka, dan aku akan tidur untuk kalian berdua. Kamu bahkan tidak perlu membuat tempat tidur untukmu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Chu Lingyu dan Hong Chengsui memberi Ye Chen ekspresi kekecewaan, terutama setelah tinggal sebentar lebih dari tubuh bagian bawah Ye Chen. Ayam tidak akan menjadi besar. Ini benar-benar memalukan. Ye Chen membuka celananya dan melirik ke dalam pada si kecil, yang benar-benar muda. Kakak ipar, jika kamu memberi anak ini sedikit akasia, akankah ini berakibat fatal? Ada banyak di puncak gadis giok ini. Dia dalam kesehatan yang baik, jadi makan lebih sedikit seharusnya baik-baik saja. Pelacur, 2 pelacur. Ye Chen memarahi, berbalik dan berlari lagi, tersandung, dan menanam lebih dari 1 tumit, lalu berlari, dan keseluruhannya merangkak. Di belakang mereka, cekikikan berlanjut, kedua wanita itu memegang perut bagian bawah mereka, dan mereka tidak bisa tersenyum lurus, dan sudut-sudut mata mereka basah oleh air mata. Chapter 1657. Chu Lingyu dan Hong Chengsui pergi, salah satu istri Hong Chen dan salah satu murid Hong Chen, seperti 2 saudara perempuan. Kali ini di Heng Yue, dia tidak sengaja mencari Ye Chen untuk menemukan kebahagiaan. Keduanya dipanggil oleh Tian Xuanmen untuk berlatih di tempat rahasia. Pada malam hari, itu berubah menjadi ketenangan, dan puncak gadis giok semua diam. Ye Chen kembali ke kamar, dan menantu kecil itu tidak bisa tidur. Oke, satu mengikutinya, dan aksi pencuri menyelinap. Newbie, jenggot berjanggut oleh 2 lelaki tua di dunia ini memiliki bahasa yang panjang dan fokus, jadi jangan meremehkan Ye Chen, bagaimana ini bisa besar. Dengan mata terpejam, mereka mengalihkan perhatian ke langit dan langit, mata tua itu dalam dan tak terbatas, tidak membiarkan angin dan rumput bergerak. Di puncak giok, para murid duduk di pintu ruangan dalam barisan yang rapi, menunggu Ye Chen memesan. Ye Chen naik ke tempat tidur, mengantuk, dan tertidur. Dalam kabut lagi, dia melihat seorang wanita dalam gaun pengantin menari dengan anggun dan rapi. Dia masih tidak bisa melihat wajahnya, hanya untuk mengetahui bahwa dalam mimpinya, dia seperti mimpi, seperti peri, dan tidak ternoda oleh debu duniawi. Ye Chen, tampaknya ada panggilan seperti itu dalam meditasi, tetapi itu adalah suara wanita, penuh kelembutan, tidak dapat menemukan sumbernya. Siapa? Ye Chen duduk dengan tiba-tiba, dan seberkas sinar miring terpantul di wajah mungilnya. Segalanya benar, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah mimpi. Siapa yang memakai gaun pengantin, gumamnya, mengeluarkan gaun pengantin yang diberikan oleh raja, mendukungnya dengan tangannya, dan berseru. Aku berkata, aku sudah memegangi alu ini sejak lama, jangan biarkan aku melihatmu. Sebuah suara terdengar, tapi itu berlalu dari samping tempat tidur. Ye Chen terbangun, melihat wajahnya yang kecil, dan menyadari bahwa ada alu keras kepala di sana. Pada saat ini, dia menatapnya dengan aneh. Barang-barang diperiksa dengan cermat, bukankah mereka Wei Wenzuo, Chen Rongyun dan Lian? Saya tidak tahu kapan itu datang. Tuhan tahu siapa yang meneruskannya. Ye Chen menjadi seorang pria kecil, dan dia mendengarnya. Dia membentuk tim tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hal utama adalah bahwa menantu Ye Chen yang tangguh semuanya telah berlatih di alam rahasia Tian Xuanmen, dan itu takut burung, gelombang. Kamu tidak ada hubungannya, dan kamu lari ke sini dengan kedua ujungnya selama 3 hari. Ye Chen memarahi, berguling dan bangkit dari tempat tidur, seseorang yang tidak berdiri dengan kokoh, ditanam di tanah dengan keras, dan menyeringai kesakitan. Orang-orang semakin kecil, dan kepala biji ini tidak begitu mudah digunakan. Lian mengumpulkan dan menatap dagunya. Kembali ke usia tua benar-benar baru. Wei Wenzuo dan Chen Rongyun juga melangkah maju dan menyodok perut kecil Ye Chen. Aku dengar menantu perempuanmu tidak meninggalkan rumah, dan para wanita itu datang. Tukang barang itu mengangkat lengan bajunya, memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Pergi untukmu. Ye Chen mengutuk, dan berbalik dan berlari. Namun, hanya 2 langkah yang diambil, dan kakinya terlepas dari tanah, tetapi diangkat oleh Chen Rongyun. Kenapa lari? Aku tidak akan memukulmu lagi. Ketiganya memainkan cewek Ye Chen, dan kemudian pergi keluar sambil membawanya. Begitu dia meninggalkan pintu, kargo itu menurunkan Ye Chen lagi, hanya karena dia mengajar Liu Yi, dan membawanya secara pribadi. Ada juga orang-orang tua seperti Yang Dingtian, Dao Xuanzhen dan Su Fu, semua dengan wajah gelap, semua berjanggut dan menatap. 3. Sangat mudah. Liu Yiyu tertawa. Baiklah. Oke. Ketiganya tertawa,
mundur tanpa sadar, selalu merasa kedinginan, dan wajah mereka sangat tidak wajar. Ayo, saudara-saudara masuk dan bicara. Xie Yun, Si Tunan, dan Xiong Er, masing-masing menyeret satu ke dalam ruangan. Kemudian, keturunan Long Yi, Long Wu, Xiao Linghua, Huo Teng dan Gong Xiao Tianer mengerumuni. Suara babi yang berteriak tiba-tiba terdengar, dan loteng itu bergetar, menyebabkan suara gemetar di hati. Cener, tidak ada yang tidak nyaman. Yang Ding Tian dan yang lainnya berjongkok di tanah, mengepung Ye Chen, dan benar-benar peduli. Telurnya sakit. Mata Ye Chen meneteskan air mata, dan kedua tangannya menutupi selangkangannya, hanya untuk dipantulkan oleh ayam-ayam itu. Di dalam ruangan, jeritan mati, dan Xie Yun keluar. Adapun Chen Rongyun, Wei Wenzuo, dan Li Yan, mereka pingsan, ditarik dengan satu kaki dan ditarik keluar. Sekelompok binatang buas tidak bermain ringan atau berat, dan bahkan kerabat dan ibu tidak mengenalinya, dan bayi itu tidak harus mencari dan membersihkan. Ini benar-benar melawan Anda, berani lari ke sini untuk menyelesaikan semuanya. Apakah kamu tidak tahu bahwa saya adalah cerita rakyat yang kokoh? Berani bermain orang dan ayam, jika Anda ingin bermain, Anda juga bermain, Anda mundur. Barang-barang palsu dibuang dari Heng Yue, terbang jauh dan luas. Ada apa? Tiga mata rantai kuno yang baru saja datang ke puncak giok dan tahu tanpa batas mengangkat kepala mereka dan menyaksikan barang-barang keluar. Mengingat reputasi buruk keduanya, Xie Yun dan yang lainnya mengirim mereka juga, terbang lebih jauh dari yang palsu. Kamu menipumu? Gus Santong dan Tao yang tidak berdarah memarahi dan berteriak. Mereka tidak tahu mengapa, dan bingung. Mengapa kamu ingin datang ke Heng Yue, dan kamu tidak memiliki tekanan? Yun Feng memarahi, Lao Su peduli tentang seberapa besar kehidupanmu sebelumnya tergantung, datang ke Heng Yue Zong, kamu tidak mendiskusikan. Liu Yi juga melonjak, memerintahkan dan memindahkan semua master di aula cabang pertama, dan meletakkannya di kaki Yun Fei. Selain itu, dua daftar terdaftar, salah satunya adalah orang normal yang dapat mengunjungi Ye Chen di Jade Peak. Adapun orang-orang lain dalam daftar, seperti Wu San Pao, Niu Si San, dan Tai Yi, mereka datang dan mengusir mereka. Kembalinya Ye Chen ke masa tua memang menyebar. Kuartet bergerak, semua leluhur memimpin tim. Namun, tidak semua orang bisa pergi ke puncak Jade. Seperti keluarga Hao Tian, keluarga Sangguan, keluarga Ouyang, yang dengan tulus mengunjungi, Heng Yue Zong tidak akan berhenti. Misalnya, Wu San Pao, Niu Sishi dan Tai Erzhen, yang telah mengganggu pikiran mereka, Heng Yue Zong juga tidak sopan. Wajah Kaisar Chu sangat besar, tidak ada yang datang dengan tangan kosong, harta karun penuh dengan puncak giok. Selama beberapa hari, inilah yang terjadi. Ye Chen, yang telah kembali ke masa tuanya, hanya ditawari. Jika ada stasiun penjualan tiket lain di bawah puncak Yunfei, maka monyetnya akan menjadi lebih jelas. Ayo, kamu bisa mengambil apapun yang kamu suka, selamat datang. Pada malam hari, Ye Chen menggambar di tumpukan harta karun, mengambil satu persatu, dan tidak ragu untuk memanggil para murid perempuan itu untuk memilih bayi. Murid-murid perempuan agak pendiam, hanya tersenyum, tetapi tidak menerimanya. Hari-hari ini, Ye Chen adalah gulungan rahasia dan batu sumber, dan mereka telah memberi mereka cukup, yang semuanya adalah hadiah besar. Ye Chen tidak memaksanya, memegang tas penyimpanan ke atas gunung. Lalu bersila, seperti meja panjang biksu tua itu, Bao Xiang khusyuk. Segera, aura langit dan bumi berkumpul, dan dia diseret ke dalam tubuhnya, dan dia membuka aura dengan kekuatan, dan aura itu mengalir ke dantian seperti gelombang. Manifestasi guntur langit, seperti cahaya redup, dan api peri masa lalu, menopang dantian Ye Chen dan mengubahnya menjadi danhai. Lebih banyak aura melonjak dan tidak cukup untuk melahapnya. Sumber batu pegunungan sangat berguna, dan tumpukan potongan pecah. Sumber gas internal bergabung ke dalam air pasang dan menenggelamkan Ye Chen. Di puncak gunung gadis giok, cahaya Tuhan berlanjut, Ye Chen Xiu melonjak sepanjang jalan, dan pada malam hari, aku melintasi 5 alam besar. Saat fajar, dia sudah menjadi biarawan sejati di alam surga. Pada kecepatan ini, pria tertua di dunia memandang lidahnya. Tianjing yang berusia 2 atau 3 tahun, memandang semua langit dan bumi, kecuali dia, tidak dapat menemukan yang kedua, ini adalah tingkat monster. Pada hari ke-9, Dong Huang datang terlalu dekat dan jatuh di atas gunung. Ye Chen membuka matanya dan meregangkan pinggang malas. Tubuh anak itu terasa enak. Dong Huang berjongkok terlalu keras, menyeringai, menjangkau dan mencubit wajah kecil Ye Chen. Kamu berlari untuk bersenang-senang juga. Ye Chen melirik putih. Aku sangat bebas. Dong Feng duduk terlalu putus asa, berbisik, Hong Chen dan Liu Da datang ke Dacu. Kapan kamu datang dan di mana sekarang? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Kemarin, waktu kedatangan kedua orang itu hanya sesaat sebelum dan sesudah. Dong Huang Taixin berbisik, adapun untuk menentukan posisi, 9 tentara kaisar bergabung dan bahkan tidak bisa menunjukkannya.
Keduanya datang ke Dacu, jelas bahwa keduanya memiliki tujuan. Ye Chen mengerang, matanya berbinar. Setengah jam yang lalu, Raja Fuxi tertidur. Dengarkan apa yang kamu maksud. Tidur Raja berhubungan dengan mereka berdua. Raja rakyat sangat ketakutan demi mendeduksikan mereka, dan mereka hampir harus dirampok lagi, kata Dong Huang terlalu bersemangat. Ye Chen mengerutkan kening, yang agak menakutkan. Siapakah Raja dan sisa jiwa Kaisar juga telah ngeri. Dia dapat membayangkan betapa merahnya debu dan 6 jalan pada saat ini, dan bahkan Raja Wang Fuxi tertidur lelap. Jika orang lain mengintip, mereka akan ditelan kembali. Juga, keduanya datang ke Dacu. Dia tidak berpikir dia mengunjungi pegunungan dan perairan, dia pasti memiliki rahasia tersembunyi. Menurutmu, 3 kemungkinan itu adalah Tianmo, Ruoxi, atau Xian Sword. Dong Huang Taixin berkata, mereka pasti datang untuk salah satu dari mereka. Prajurit Kaisar itu bisa menyinari iblis, Ruoxi, dan pedang Xian. Aku tidak bisa menerimanya. Dong Huang menggelengkan kepalanya terlalu keras. Tidak ada reinkarnasi dari surga di Dacu, dan bahkan dengan tentara kekaisaran, sulit untuk menebus penyesalan. Ye Chen diam, selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi pada Dacu. Dan peristiwa besar itu mungkin merupakan bencana, hubungannya terlalu kacau, dan ketika itu melibatkan hukum subversif, Dacu Qiankun akan rusak. Dia bahkan berharap itu adalah Ruoxi, atau pedang fusian sialan itu. Rahasia zaman kuno membutuhkan keduanya untuk memilah, yang terbaik untuk dipahami sebelum serangan iblis lagi, sehingga untuk menghindari kecelakaan selama perang, api halaman belakang akan menyebabkan sakit kepala. Akar Hong Chen dan Liu Dao adalah kamu. Dong Huang Taixin berkata perlahan, jika kamu dapat mendeteksi lokasi barang nafas mereka, kamu harus memberitahu Tian Xuanmen sesegera mungkin. Satu hal, aku ingin membuktikannya. Ye Chen memandang Dong Huang Taixin, Hong Chen dan Six Dao Hunge sangat mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Bisakah Jiu Yuxianku membuatnya tetap terjaga? Secara teori, kamu bisa. Dong Huang Taixin Dao berkata, apa yang kamu alihkan adalah hukum kebenaran dan fantasi, dan 6 subversi adalah hukum waktu dan ruang. Debu merah adalah yang paling aneh. Sementara merongrong hukum waktu dan ruang, itu juga membalikkan hukum samsara. Meskipun Jiu Yuxianku dapat bangun, itu tergantung pada siapa yang akan memainkannya dan apakah itu akan berhasil untuk mereka. Tidak diketahui. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melihat mereka berdua. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, namun, mau terlalu berharap padaku. Lakukan yang terbaik. Dong Huang bangkit dan meninggalkan batu peri, lalu menghilang seketika, dan suara nyanyian kembali, dengan batu peri ini, kau dapat menghubungi aku secara langsung. Chapter 1658. Malam itu, Ye Chen keluar dari Heng Yue tanpa mengganggu siapapun. Dunia dan kedua lelaki tua itu mengikuti, bersembunyi di ketiadaan dan melindungi secara rahasia. Dua pendamping yang sangat sempurna, wajah Ye Chen tidak kecil. Jika Hong Chen dan Liu Dao ada di dekatnya, dia akan menyadarinya, dia adalah akar dari keduanya, dan dia memiliki hubungan di antara dirinya sendiri. Memalingkan muka, dia tampak seperti berusia 2 atau 3 tahun, berjalan di udara, merah muda, dan berdaging, itu indah. Mereka yang melihatnya semua tertegun, lalu memberi hormat ke arah itu. Seperti semua orang tahu, Ye Chen kembali ke usia tuanya dan mampu memenangkan dunia pada usia 2 atau 3 tahun. Hanya Ye Chen yang ada di negeri ini. Saya tidak tahu kapan dia keluar dari dunia biksu, ke dunia fana. Dia hanya membuka matanya saat dia lewat. Di bawah, adalah sekelompok gunung, tempat ia pertama kali bertemu Sang Guanyu, dan di sini adalah tempat ia membuka jendela atap. 300 tahun telah berlalu, semuanya masih sama, berantakan, batu-batu longgar telah dilewati oleh tahun-tahun dan secara bertahap berubah menjadi loes. Ye Chen menggosok hidungnya, dengan sedikit malu di senyumnya. Hal-hal menakjubkan hanya diketahui olehnya sejauh ini. Penyebab dan efek debu merah telah ditelusuri ke kehidupan ini dari kehidupan sebelumnya. Terbang melintasi pegunungan adalah perbatasan Zhao Guo. Xian adalah puteri Zhao Guo tahun itu. 300 tahun kemudian, kerajaan ini bukan lagi Zhao Guo, dinasti telah berubah, dan Zhao Guo dari masa lalu telah menjadi sejarah. Gunung yang dalam, ia jatuh dari langit, di mana ada 2 kuburan, satu adalah Kaisar Xian dan yang lainnya adalah Permaisuri Xian. Di depan kuburan, Mus Changming sedang terbakar, yang merupakan kekuatan magis para biksu. Tidak perlu dikatakan, itu dibuat oleh Xian, dan dia tidak melupakan orang tuanya. Ye Chen melangkah maju, San Xiang tersulut, dan dimasukkan di depan kubur. Pada saat itu ia mengambil Xian Xiu Dao, mengambil putri mereka, dan bahkan dalam pertempuran iblis, pria berambut putih memberi pria berambut hitam. Hari ini, putri mereka sudah kembali, tetapi mereka sudah tidur lama, dan yang terlewatkan sebelum dan sesudahnya adalah pemisahan antara surga dan manusia. Sambil mendesah, dia pergi diam-diam dan pergi ke langit lagi. Alam fana tidak lebih kecil dari alam beku, ada alam fana yang tak terhitung jumlahnya, perang abadi,
ada terlalu banyak medan perang, dan mayat ada di mana-mana. Ketika Ye Chen lewat, kedua negara yang masih berperang, tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan tahu Ye Chen adalah abadi. Jika tidak, dunia para beku sulit dipahami manusia, mereka terlihat seperti berusia 2 atau 3 tahun dan terbang di langit untuk membuat orang terpesona. Dengan jeda singkat, kedua negara berperang lagi, dan hidup mereka seperti rumput. Ye Chen tidak mengelolanya. Dunia biarawan memiliki hukum biarawan. Dunia fana memiliki hukum dunia fana. Intervensi adalah sebab dan akibat. Dia jatuh lagi, sebuah kota kuno di dunia fana. Di kota kuno, ada taman kecil sederhana dengan kelopak terbang, dan taman kecil tempat Zheng Xingchen dan Sein Xingyue menikah. Tragisnya, Ye Xingchen dihancurkan oleh Xian Xianjian hari itu. Kemudian, itu menyebabkan perampokan darah lebih banyak lagi, dan Hong Chen, Chu Lingyu, dan Chu Xuan meninggal dalam pertempuran itu. Dengan mencicit, pintu kamar kecil terbuka, dan seorang wanita dengan rambut putih keluar, wajahnya tak tertandingi dan wajahnya suram. Dia adalah seorang biarawan, tetapi dia mengenakan pakaian biasa, seperti menantu perempuan dari menantu biasa. Wanita ini, tentu saja, adalah gadis Xingyue. 300 tahun bunga mekar, reinkarnasi, terkubur cinta seumur hidup, dibiarkan seumur hidup, atau taman fana ini. Aku tahu, kamu akan berada di sini. Ye Chen tersenyum sedikit. Suatu hari, dia akan kembali. Sein Xingyue menarik rambutnya, aku akan menunggunya tidak peduli berapa lama aku. Ye Chen diam, menatap Xingyue Sein, dengan perasaan bersalah. Setelah mencari begitu banyak orang yang bereinkarnasi, tidak ada Ye Xingchen, membiarkan wanita yang tergila-gila itu tetap di udara hanya untuk menunggu kepulangannya. Ada lagi desahan, Ye Chen pergi, punggungnya suram. Dia seperti gadis Xingyue, yang sedang menunggu Ye Xingchen, mengapa tidak menunggu Chu Xuaner dan Chu Linger. Berapa banyak orang, seperti mereka, telah kembali ke kampung halaman mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka yang hidup dalam ingatan. Pada malam yang sunyi, dia memejamkan mata lagi, berjalan diam-diam, melintasi pegunungan, dan menyapu Chang Yuan, sebagai turis, sebagai rasul, sepanjang jalan, dan tidak pernah berhenti. Jalan yang dia tempuh 300 tahun yang lalu, dia pergi lagi malam ini. Perbedaannya adalah bahwa di masa lalu, itu adalah reinkarnasi dari Dacu, dan kali ini, itu adalah Liu Dao dan Hong Chen. Sebuah kota manusia kuno, ia menetap di depan sebuah kedai teh. Dia masih ingat bahwa 300 tahun yang lalu, ada seorang lelaki tua yang menjual teh di sini, seorang guru spiritual yang ditinggalkan untuk bercocok tanam. Pada tahun itu, ia beristirahat di warung teh ini, minum semangkuk teh dari Ling Zhen, tetapi kehilangan apa yang disebut kausalitas antara keduanya. Tempat minum teh hari ini masih tua, tetapi tidak spiritual, ia dapat melihat bahwa itu seharusnya keturunan kebenaran rohani. Biarkan dia ingat bahwa tidak ada banyak musuh, seperti Mahaguru Ling, seperti Yin Ziping, seperti Cheng Kun, figur mereka masih melekat dalam ingatan. Perjalanannya seperti ini, berlumuran darah, menginjak tulang-tulang darah, sudah lama, dan dia akan menceritakan sebuah kisah kepada generasi mendatang. Akhirnya dia melirik ke warung teh, dan dia memulai makan malam. Dia tidak kembali ke dunia beku, dia masih berada di dunia fana, ada perasaan bahwa Hong Chen dan Liu Dao akan berada di dunia fana. Selanjutnya, itu adalah perjalanan panjang. Dari selatan Chu Fanji, ia menemukan utara Chu Fanji, diikuti oleh ujung utara Dacu, melewati gempa utara Chang Yuan dan menuju ke selatan. Sayangnya, tidak ada jejak Liu Dao dan Hong Chen yang diperhatikan. Dacu terlalu luas, dan mencari dua orang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ketika malam tiba, ia naik ke laut milik Laut Panlong, sulit melihat daratan, dan lebih banyak lagi pulau. Laut di bawah malam berkilau, damai dan damai. Ada yin dan qi. Untuk pertama kalinya, sesepuh dunia keluar dari ketiadaan, berdiri di kiri dan kanan di sisi Ye Chen. Tanpa pengingatnya, Ye Chen juga memperhatikan sesuatu yang salah. Meskipun kultivasinya rendah, visinya tetap ada. Mereka yang telah membantai kaisar besar tidak memiliki tingkat kuasi kaisar. Di bawah perhatian 3 orang, permukaan laut yang tenang penuh dengan ombak, dan kekuatan misterius dan kuno tiba-tiba muncul. Kemudian, dalam gelombang yang bergejolak, 2 sarkofagi muncul, yang diukir dengan rune kuno, tebal dan dingin. Kaisar Taoisme. Di Lao mengerutkan kening, matanya sedikit menyipit. Lebih tepatnya, Kaisar Nai sedang bermeditasi, Tian Lao mengerang, melihat lebih teliti, dan sudah memecahkan misteri apa itu. Ye Chen tampak tenang dan menatap dalam diam. Untuk menyelamatkannya selama perang Demon, Lin Sihua bertindak keras untuk menyelamatkannya dan memanggil Raja Falun yang sudah mati. Metode ini, menghujat mayat hidup, telah diklasifikasikan sebagai teknik terlarang sejak zaman kuno, kecuali mutlak diperlukan, tidak ada yang mau memprovokasi orang mati. Di dalamnya, itu pasti seorang kaisar yang sok sempurna, kata di Lao Youyu. Aku lebih penasaran, siapa yang memerankan Kaisar Dao Tongming, Tian Lao berkata dengan bisikan samar, dan kesadarannya menyebar, memandang setiap inci.
Ketika keduanya berbicara, peti mati dari dua sarkofagus telah jatuh, mengungkapkan dua orang, berdiri tegak di peti mati. Sarkofagus di sebelah kiri adalah setengah baya, dengan sosok yang kuat, rambut hitam seperti air terjun, tetapi dengan tampilan kusam, mata kosong, dan bentuk pahatan. Sarkofagus di sebelah kanan adalah seorang pemuda yang terlahir dengan darah di pundak dan debu selama bertahun-tahun, menunjukkan perubahan kehidupan kuno. Tuan Qiankun dan Kaisar Lima Elemen. Mata di Lao sedikit menyipit, seolah dia mengenali orang-orang setengah baya dan muda di sarkofagus. Ini sebenarnya adalah dua dewa zaman dahulu. Tian Lao menarik napas dalam-dalam, merupakan kehormatan bagi saya untuk melihat saat ini. Rong tidak dihormati, aku tidak tahu, tetapi kita harus berada dalam jebakan. Penjara bawah tanah melirik kuartet, dan kabut dan awan mulai berlama-lama, menutupi langit dan bumi, melawan yin dan yang. Ruang yang berbeda. Tian Lao mengangkat alis, sedikit terkejut, berani datang ke Dacu untuk membuat kekacauan, dan pihak lain benar-benar memiliki dua kuas. Aku sudah lama tidak melihatmu. Ye Chen, yang telah diam, sedikit membuka mulutnya, melihat dengan tenang, menatap lurus ke depan. Pria tua di dunia mendengar kata-kata itu, dan menatap yang sebaliknya. Di awan yang kabur, sesosok tubuh muncul perlahan. Itu adalah anak kecil, lebih tepatnya, seorang gadis kecil, berusia 2 atau 3 tahun, dengan sosok mungil dan tidak tinggi. Matanya yang besar jernih dan acuh tak acuh pada emosi yang diungkapkan oleh siapapun, alisnya diukir dengan pola ilahi kuno, dan seluruh tubuhnya dibungkus dengan dewa berwarna-warni. Dia telah datang dari usia yang jauh, dan dia telah berjalan selama bertahun-tahun, bermimpi seperti mimpi. Ruoxi, mata di Lao memancarkan cahaya yang bagus, dan dia mengenali siapa itu sekilas. Tidak heran Hong Chen dan Dadao datang ke Dacu. Tian Lao dan berkata, sepertinya dia datang ke sini. Ruoxi tidak mengatakan apa-apa, sepasang mata yang acuh tak acuh, hanya menatap Ye Chen. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan berpaling darinya, tanpa suka atau duka. 300 tahun kemudian, dia belum dewasa, seperti yang dia lakukan saat itu. 300 tahun kemudian, ia telah kembali ke usia tua dan kira-kira seusia dengannya. Gambar ini sangat aneh, tidak peduli apakah itu Ruoxi atau Ye Chen, mereka berusia 2 atau 3 tahun, dan penampilan mereka tidak terganggu. Sebab dan akibat dari keduanya harus sejak lama, tidak jelas bagaimana jalan tidak diketahui, dan sebab dan akibat tidak diatur dalam gerakan. Alangkah baiknya jika mereka berdua mencium bayi. Di Lao menggosok jenggotnya dan mengarang kalimat seperti itu. Aku sudah punya suami dan istri sejak kecil, dan suamiku sangat optimis tentang mereka. Tian Lao menepuk-nepuk debu di pundaknya, dan dia berbicara dengan hati-hati. Apakah kita berbicara seperti ini, bukankah ini sedikit ceroboh? Penjara itu batuk, wajahnya penuh makna. Sungguh, Tian Lao serius, menatap Ruoxi, dengan samar berkata, "Nak, siapa kamu? Aku meremehkanmu." Ruoxi akhirnya berbicara, seperti suara alami, indah dan indah, dengan kekuatan magis. Namun, dia tidak mengatakan ini kepada dua tetua di dunia, tetapi kepada Ye Chen. Satu kalimat mengandung banyak makna yang mendalam. Apakah kamu pernah melihatku tinggi? Kata-kata Ye Chen datar. Dia tidak mengatakan ini kepada Ruoxi, tetapi kepada Xiu Xianjian yang mengendalikan Ruoxi, tahu bahwa Xiu Xianjian ada di tubuhnya. Bagi Xuan Xianjian, ia lebih benci, kebencian yang memilukan, karena itu, Chu Xuaner bersalah atas kematian. Itu juga yang membunuh Chen Zan, yang merupakan nenek moyang Ekaristi. Ini adalah hutang darah yang mengerikan. Dia tidak mengingatnya sepanjang waktu. Dan Kaisar dalam konsepsi artistik Kaisar juga dipenggal kepalanya, para prajurit Kaisar hancur, dan tubuh Kaisar menjadi suram. Hari ini, debu kembali ke debu, dan tanah kembali ke tanah. Ruoxi mengangkat tangannya, mencetak segel dengan satu tangan, dan membuka segel 5 elemen Kaisar dan Dewa Qiankun. Chapter 1659. Yin Jue duduk, mata kosong Kaisar 5 elemen dan Kaisar Qiankun berkedip dengan cahaya redup, dan memutar leher mereka dengan kaku. Kaisar tahu biasa-biasa saja, tetapi Ruoxi tidak memberi emosi pada kedua orang itu. Singkatnya, mereka adalah dua senjata pembunuh. Namun demikian, kedua dewa besar ini umumnya tidak kuat, puncak Kaisar, dewa pedang dengan bahu. Keduanya melangkah keluar dari sarkofagus bersama-sama, mendarat dengan satu kaki, turbulensi ruang alien, dunia yang aneh, karena mereka membuka segel, menjadi gelap, dan guntur gelap merobek. Tangan Ruoxi memanifestasikan pedang Xian-Xian, bermandikan cahaya peri berwarna-warni, momentumnya bahkan lebih kuat daripada Kaisar Qiankun dan Kaisar 5 elemen. Ini artinya, 3 pasang dari 3 selir. Sang tetua langit dan bumi juga memutar lehernya. Nak, ambil waktumu, Ji Xianjian bukan lelucon. Di Lao menundukkan kepalanya dan melirik Ye Chen. Jangan takut, Ye Chen berkata dengan suara lemah, dan ada juga pedang peri di tangannya, yang sederhana dan alami, dan tidak berhasil. Pedang ini diukir dengan pola Kaisar kuno, dengan kebangkitan Kaisar Wei,
beresonansi dengan darah Ye Chen, menjalin kekuatan yang mengerikan. Itu benar, Ye Chen memegang di Jian Xuanyuan. Ketika dia kembali ke masa kecilnya, Chu Huang menyembunyikan pedang Xuanyuan di tubuhnya. Hanya Tian Xuanmen yang tahu ini. Tujuannya adalah untuk melindungi Ye Chen. Dia adalah variabel dan memiliki hubungan yang hebat, tetapi tidak dapat membuat kesalahan karena kelalaian. Itu juga karena pedang kaisarnya sehingga para penatua di surga dan bumi tidak memiliki tekanan. Fakta membuktikan bahwa Ye Chen dan Xuan Yuanjian memang mitra yang baik. Bersama-sama, keduanya telah membantai kaisar 300 tahun yang lalu. Kali ini, Kaisar Xuanyuan memberkati kekuatan tempurnya. Sejauh ia hanya seorang praktisi tingkat Tianjing, ia memiliki momentum yang lebih kuat daripada dua orang tua di langit dan bumi, dan setara dengan pedang peri Ruoxi. Xuanyuan, Jixianjian gemetar, suaranya dingin dan tulang, seolah-olah ada festival dengan pedang Xuanyuan, pedang berwarna-warni yang penuh vitalitas. Xian, pedang Xuanyuan adalah sama, kekuatan pembunuh kaisar terungkap, tampaknya kedua pedang itu memiliki kebencian seumur hidup. Membuka, lelaki tua dan lelaki tua itu bersenandung, dan mereka keluar. Tian Lao bertemu dengan penguasa langit dan bumi, Di Lao bertemu dengan 5 elemen kaisar, mengangkat tangannya adalah seni membunuh dewa-dewa, dan kekuatan gaib sering muncul. Tubuh utama Kaisar Qiankun dan 5 elemen kaisar bergetar, satu memegang tombak perang, dan yang lain memegang pedang ilahi, dewa kuno, mengesankan. Setelah perang, dua, tingkat kaisar ditujukan ke tingkat kaisar. Adegan itu sangat besar, kekuatan keheningan dan kekuatan kehancuran menari bersama, merobek ruang yang berbeda, jika Sein besar melangkah masuk, dia akan mati juga. Debu kembali menjadi debu, dendam antara kau dan aku berakhir hari ini. Ye Chen, memegang kaisar pedang, langsung menuju Ruoxi Si dan pedang. Ruoxi melangkah ke langit dan memotong sungai peri berwarna-warni dengan pedang. Ye Chen kuat, melawan langit, dengan kekuatan kaisar pedang, ia telah mengintegrasikan ribuan metode rahasia, satu pedang dapat disebut penghancuran. Tabrakan pedang Sungxian dan pedang Xuanyuan memicu percikan api yang cerah, lapisan riak di jalan kaisar, menyebar ke semua tempat, dan dengung di ruang yang berbeda. Keduanya langsung menuju Jiuxiao, dan barisan pertempuran pecah. Di satu sisi, jika Ruoxi menginjak arai peri dan bersandar pada visi besar, masing-masing tembakan pedang bisa memotong langit dan bumi. Di belakangnya, sosok ilusi muncul, seorang wanita, tidak bisa melihat wajahnya, tahu bahwa dia tak tertandingi dan memandang dunia. Ini adalah roh pedang Si Xianjian, mengandalkan Ruoxi, fase hukum muncul. Di satu sisi, Ye Chen menginjak susunan surga, kepalanya melayang di atas langit berbintang, dan dia bersandar pada dunia kekacauan. Ada banyak visi yang terjalin di dalamnya. Di belakangnya, ada juga sosok imajiner, dengan tubuh yang kuat, tangguh seperti gunung, memegang dunia, dan menakjubkan. Itu adalah Tao Kaisar Xuanyuan, yang dikumpulkan dalam bentuk manusia, yang merupakan Taoisme. Keduanya berusia 2 atau 3 tahun, dan mereka tidak membedakan antara bagian atas dan bagian bawah, dan bahkan senjata yang mereka pegang termasuk yang terbaik. Sun Xianjian, memotong tentara kaisar, mengecat darah kaisar. Pedang Xuanyuan, senjata kaisar yang paling kuat, juga telah diwarnai dengan darah kaisar. Dua tentara yang tak ada bandingannya, bahu-membahu, merekam ke bahu, dan tabrakan berulang kali, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tetapi mereka berdua bertempur, tetapi dua tetua di surga dan di bumi dirusak oleh Kaisar yang perkasa. Bersama dengan para korban, Kaisar Qiankun dan Kaisar 5 elemen. Ini adalah tubuh meditasi. Dengan atau tanpa emosi, itu seperti belatung. Kekuatan tempurnya tidak lebih baik daripada puncaknya. Tubuh dewa hancur lebih dari sekali. Kali ini bukan cara untuk pergi. Pedang peri itu terlalu aneh. Di Lao Palem membalikkan Five Elements Emperor dan menatap Tian Lao. Butuh waktu untuk menemukan sumbernya, kata Tian Lao, melangkah ke langit, bersembunyi dari tombak Lord Qiankun, memutar jari-jarinya, dan menusukkan lubang darah di dada Qiankun. Aku akan meminta Dewi Prajurit Kaisar. Di Lao menghela nafas. Aku menunggu terlalu sedikit untuk melihat Wu Xianjian, tetapi sebenarnya menarik dua dewa besar dari dunia bawah. Tian Lao menggelengkan kepalanya, dan serangan itu bahkan lebih ganas. Ini juga karena fakta bahwa Kaisar Qiankun dan Kaisar 5 elemen tidak dalam keadaan puncak, jika tidak mereka berdua jauh dari lawan mereka. Pada zaman kuno, para dewa besar dengan santai memilih orang yang memiliki karakter yang kejam, sebanding dengan para dewa pedang dari surga, dan tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Ketiadaan, darah telah mengalir, emas dan 7 warna, saling menyerang selama musim gugur. Ye Chen ternoda darah. Meskipun tubuh suci 2 atau 3 tahun dilindungi oleh pedang Xuanyuan, itu tidak pecah, dan darah suci itu tipis. Wu Xianjian terlalu aneh untuk memotong tentara kekaisaran dan mengabaikan penjaga tentara kekaisaran, bekas luka yang terpotong sangat sulit untuk disembuhkan. Namun, Ye Chen tidak membuat nama untuk dirinya sendiri. Pedang Ruoxi Sixian juga terluka, mengabaikan tentara kekaisaran,
tetapi juga takut pada tentara kekaisaran. Cahaya peri berwarna-warni redup dan menjadi tidak pasti. Kesalahan perhitungan yang serius, telah terjadi pada Heng Yue lebih dari sekali, hanya untuk mengetahui bahwa Ye Chen dijaga oleh dua kaisar yang sempurna, tetapi dia tidak tahu bahwa dia memiliki tentara kaisar yang tersembunyi di tubuhnya, dan dia adalah prajurit kaisar-kaisar Xuanyuan. Seharusnya di tangan tiket yang menang, tapi itu sama. Ini adalah ruang yang berbeda. Di daerah Dacu, begitu ruang yang berbeda pecah, itu akan menghadapi tidak hanya ratusan kaisar sempurna, tetapi juga 8 kaisar Tao ekstrim, perkelahian kelompok merah dan telanjang. Hutang darah dan kompensasi darah. Kata-kata Ye Chen dingin dan tak tertandingi dingin. Ketika memikirkan Chu Xuan, Ye Xingchen, Chen Zan, dan kaisar dalam konsepsi artistik kaisar, dia tidak bisa menghentikan kemarahan. Wu Xianjian, pedang Tuhan, ternoda oleh darah mereka. Bergantung padamu. Ruosi menarik dengan dingin dari pedang abadi, pedang terbang, dan kekuatan kepunahan menyatu untuk menghancurkan pertahanan kaisar. Tentu saja, tepat sebelum pedang itu jatuh, mata Ruoxi Namune memancarkan warna yang sulit, tanpa sadar bertarung melawan kendali Wu Xianjian, membiarkan pedang itu ragu. Perubahan halus ini ditangkap dengan sempurna oleh Ye Chen. Jika si secara tidak sadar berhadapan dengan Wu Xianjian, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia dan si Xianjian tidak semuanya sama, tetapi bermusuhan. Wu Xianjian ragu-ragu untuk sesaat, dan kekurangannya terbuka. Ye Chen tidak akan melepaskannya. Temukan. Tian Lao menghela nafas, menunjuk ke satu sisi langit, membersihkan lapisan-lapisan awan dan kabut, mengunci asal-usul ruang asing. Ye Chen, putus di ruang yang berbeda. Sebelum kata-kata itu turun, Ye Chen sudah memegang pedang, dan sumber ruang asing yang telah dikunci hancur oleh pedangnya yang luar biasa. Untuk alasan ini, Ye Chen juga membayar harganya. Dia dicacah oleh Sun Xianjian. Jika bukan karena perlindungan pedang Xuanyuan, dia akan terpecah. Tapi asalnya telah rusak, dan ruang alien ini runtuh seketika. Kabut menghilang, dan kerumunan kembali ke laut lagi, dalam kelompok 3, dengan kedua belah pihak berdiri di atas satu sama lain, gelombang besar dari lautan yang perkasa. Lord Qiankun dan Kaisar 5 Elemen tampak bodoh, tanpa emosi. Namun, Ruoxi Sixian Xianjian, mau tidak mau mengerutkan kening, ruang yang berbeda pecah, hal berikutnya akan rumit. Kali ini, bukan 3 atau 3. Di Lao tersenyum, memperlihatkan gigi tuanya yang kuning, tersenyum ceria. Suamiku suka perkelahian tim dan hidup, Tian Lao tertawa. Jangan meremehkan tanah ini, Ye Chen berkata dengan dingin. Berani datang ke Dacu, kamu tidak cukup berani. Ai terdengar, lulus dari Jiu Xiao, yang suaranya dingin dan megah. Dong Huang juga ada di sini, bersama 9 kaisar dari Chu Besar, Dewa Pedang, Jiu Jianxian, Dan Zun, dan Tian Xuan Men Sundi. Ratusan kaisar yang sempurna-sempurna diblokir di langit dan langit. 8 kaisar tersapu melintasi langit. Ye Chen memiliki tanda mereka padanya. Dia tiba-tiba menghilang. Tian Xuan Men akan merasakan bahwa ruang yang berbeda rusak dan kesempatan muncul kembali. Mereka langsung datang ke sini. Keputusan sebelumnya benar. Jika Ye Chen tidak memiliki kaisar di tubuhnya, 3 dari mereka akan mati, dan akan sulit bagi mereka untuk bertarung melawan Xianxian. Kaisar Tao Tongming, bahkan Tuan Qiankun dan 5 elemen kaisar telah diundang, keberanian yang begitu besar. Dong Huang terlalu berhati dingin, dan sepertinya tahu 2 dewa kuno Tong Xianjian Tongming. Benar-benar meremehkan. Ruoxi Sixian Xianjian samar-samar, ekspresinya acuh tak acuh, dan matanya masih tanpa emosi. PS. Bab sudah berubah. Mungkin ada penundaan di latar belakang penulis, dan mungkin direfresh nanti. Chapter 1660. Jika kata-kata si Sixian jatuh, maka langit dan bumi bergetar. Sekilas lubang hitam muncul, ada ribuan kaki persegi, dan di tengah lubang hitam itu ada sebidang tanah yang panjangnya sekitar ribuan kaki. Dan Ruosi adalah pedang peri, dan berdiri di tengah-tengah negeri itu. Dengan kata lain, jika Anda ingin memotongnya, Anda harus terlebih dahulu melewati lubang hitam. Ini pantai hitam Emperor Road lagi. Dong Huang Tai berhati dingin, dan mengenali misteri langit surgawi, dan tahu keanehan dari teknik ini. Aku meremehkan kekuatan sihirnya. Dewa pedang dan yang lainnya mengerutkan kening. Dengan begitu banyak orang, yang paling dimengerti adalah Ye Chen. Di masa lalu, si Xianjian memotong debu merah, melarikan diri, dan dikelilingi oleh tentara surgawi, yang merupakan pertahanan yang dibuat dengan cara ini. Pada awalnya, beku surgawi yang tidak mengetahui misteri itu berfokus untuk menyerang dan ditelan oleh lubang hitam, dan menderita kerugian yang sangat besar. Pada akhirnya, Ye Chen lah yang menyeberangi lubang hitam bersama Xianlun Tiandao, membunuh masa lalu, menghancurkan pantai hitam Emperor Road, tetapi memenggal kepala Chu Xuan. Tapi sekarang, meskipun dia telah mengumpulkan 26 mata abadi, dia belum membuka langit, dan dia tidak bisa melintasi lubang hitam di ruang angkasa. Benar-benar memalukan. Di Lao memarahi, ratusan calon kaisar, 9 prajurit kaisar, tetapi dihadang oleh lubang hitam.
Cobalah dengan prajurit kaisar. Seorang kaisar tua Zundi dari Tianxuanmen mendesak Kunlun Mirror untuk menyapu sinar kaisar Taoisme. Tentu saja, meskipun serangan kaisar kuat, dia tidak bisa mengabaikan lubang hitam itu. Sebelum dia merebut ribuan hektar tanah, dia ditelan oleh lubang hitam. Lagi pula, prajurit kaisar bukanlah kaisar. Jika ada kaisar di sini, pantai hitam jalan kaisar adalah hiasan, dan lubang hitam tidak bisa dihentikan. Ini masih jauh. Ruosi menarik sedikit bibir dari bibir Xianjian dan mengucapkan sepatah kata, dengan keagungan yang tidak dapat diubah. Lebih dari 100 kaisar sempurna, ekspresi mereka tiba-tiba dingin. Ini adalah ironi yang sangat bagus, kekuatan tempur benar-benar ditekan, tetapi karena pantai hitam kaisar yang aneh ini, dia tidak bisa membantunya. Kemarilah, Ye Chen, matanya sedikit tertutup, berkata sedikit. Singkatnya, semua calon kaisar menoleh, melihat ke utara dan selatan. Ada seseorang yang bermanifestasi di utara dan selatan, berjalan di sepanjang sungai yang panjang, datang dari zaman yang jauh, kuno dan perubahan-perubahan. Mereka persis sama, mereka semua tercengang, mata mereka kosong, dan tidak ada emosi seperti berjalan mati. Tapi keduanya sangat kuat, Rao adalah dewa pedang dan 9 kaisar. Hukum dunia ditumbangkan karena mereka, dan surga dan horoskop ini juga telah kehilangan warna, redup, dan reinkarnasi. Langit bergemuruh dan berdegup kencang, langkah mereka berdua terlalu berat, dan setiap kali telapak kaki jatuh, tanah kosong itu bergetar. Ada 6 jalan di selatan dan debu merah di utara. Ye Chen membuka matanya, dia adalah satu-satunya yang hadir, dan dia bisa tahu siapa Liu Dao dan siapa Hong Chen, karena semuanya sama. Kekuatan tempur, sangat dekat dengan kaisar. Dewa pedang mengerang, dan mitos langit redup di depan keduanya. Kekuatan keduanya tidak bisa dibedakan dari atas dan bawah. 9 kaisar Dacu juga berbicara, tampak cemburu, dan mengakui bahwa mereka lebih rendah daripada Hong Chen dan Liu Dao. Liu Dao dapat pergi ke daerah terlarang satu persatu, dan Hong Chen mungkin memiliki kekuatan semacam itu. Tianxuanmen Zundi menarik napas panjang. Dalam 200 tahun, Zundi menjadi kaisar. Hong Chen sama anehnya dengan Liu Dao. Mata dan Zun sedikit menyipit, dan suasana hati Zundi terkejut. Mungkin, cobalah memainkan Jiu Yuxianku dengan piano Phoenix. Dilao berkata dengan tergesa-gesa, kebanyakan bisa membangkitkan keduanya. Bahkan jika itu berguna, hanya Hong Chengsui dan Chu Lingyu yang bisa bermain, jadi butuh empati untuk bangun. Dong Feng berbisik terlalu banyak. Semua orang berbicara, tetapi Hong Chen dan Liu Dao tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdua, dari saat manifestasi mereka, hanya menatap pedang Ruoxi Sixian, dan keduanya memiliki kebingungan kuno di mata mereka. Menatap keduanya, Ruoxi Sixian Jian mengerutkan kening lagi. Di dunia ini, satu-satunya orang yang benar-benar ditakuti adalah Hong Chen dan Liu Dao. Keduanya terlalu kuat, dan dia tidak bisa membunuh mereka. Hong Chen dan Six Roads mengikuti langkah mereka. Mereka mengabaikan Ye Chen dan mengabaikan pantai hitam Emperor Road, berjalan di lubang hitam. Bu, Tian Lao dan Di Lao diam-diam menelan ludah. Dewa Pedang, Jiu Jianxian, Dong Huang Taixin, dan Zun dan Jiu Huang, semua kerajaan semu yang hadir, langsung terkejut. Apakah Anda ingin menggantung seperti ini, menumbangkan aturan, bagaimana melakukannya seperti berjalan di lubang hitam, tidak ada yang bisa memecahkan misteri. Pedang Ruoxi Sixian tidak tenang, dan ekspresinya bermartabat. Keduanya mampu melintasi pantai hitam Emperor Road, di luar imajinasinya, keseluruhan bumi ini juga menyegarkan garis besarnya yang mengejutkan. Satu cukup sulit, apalagi dua. Di luar, ada ratusan kaisar sempurna dan 9 tentara kaisar. Barisan ini, Ekaristi Dacheng datang, dan berlutut juga. Memikirkan hal ini, pedang peri Ruoxi naik ke langit dalam satu langkah dan ingin memecahkan langit virtual untuk melarikan diri. Hong Chen Liu Dao juga bergerak, terlepas dari pesanan, langsung ke perjamuan. Ketiganya, seperti 3 dewa, jatuh ke langit Haoyu. 3 atau 2 detik kemudian, langit bergetar, dan guntur berdering, seperti miliaran guntur, dan tarian perusakan dan penglihatan. Ratusan calon kaisar menundukkan kepala mereka, pantai hitam kaisar belum rusak, mereka tidak bisa melintasi lubang hitam di ruang angkasa dan hanya bisa menjadi penonton. Namun, ada cara untuk memisahkan Ruoxi dari Ji Xianjian. Ye Chen menatap Dong Huang Taixin, Jiu Huang dan Bacchus. Tiang dilucuti, menara Raja Peri bisa melakukannya. Dong Huang berbisik, dengan premis bahwa aku bisa menunggu untuk lewat. Hancurkan keduanya, selamatkan Ruoxi, basmi Sun Xian, Feng Hongchen, dan larangan keenamnya. Ye Chen mulai, kata-katanya singkat. Apakah yakin bahwa Sun Xianjian dan Ruoxi tidak sepenuhnya? Ratusan kaisar yang sok sempurna memandang Ye Chen dan meminta jawaban. Sama sekali tidak, nada suara Ye Chen sangat pasti. Jadi, pembagian kerja yang jelas, Tianxuanmen Zundi dibagi menjadi 4 tim. 2 tetua dunia memimpin tim yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan Putri Ruoxi. Dan Zun dan Ji Huangtian memimpin tim untuk menekan Hong Chen.
Dacu memimpin tim yang terdiri dari 9 kaisar dan melarang 6. Dewa Pedang dan Jiu Jianxian memimpin tim untuk memburu pedang Wuxian. Dong Huang Taixin terus berkata bahwa seperti seorang jenderal perempuan di dunia biasa, tanah ini memiliki kekuatan paling besar dan memiliki kualifikasi ini. Tidak ada sanggahan, dan ada lusinan kaisar sempurna di setiap sisi, dan 2 prajurit kaisar di setiap sisi. Ye Chen dan Dewa Pedang berdiri dalam sebuah tim, memegang pedang kaisar Xuan Yuan, menatap perjamuan malam, selalu siap untuk berpartisipasi dalam pertempuran, membunuh pedang Xian. Sword God dan Jiu Jianxian menundukkan kepala dan menyaksikan Ye Chen, 2 atau 3 tahun. Untuk beberapa alasan, berdiri bersamanya memiliki rasa keakraban yang tidak dapat dijelaskan, dan ia tampaknya memiliki bayangan kaisar. Seseorang jatuh. Ketika mereka berdua tertegun, lelaki tua dan lelaki tua itu membuka mulut mereka dan menarik mereka kembali ke dunia nyata. Semua orang melihat ke atas, dan ada 2 siluet kekosongan. Bukan debu merah dan 6 jalan, tetapi 2 dewa kuno, Lord Qiankun dan 5 elemen kaisar, berubah menjadi abu terbang selama musim gugur. Setelah itu, ada cahaya peri yang indah. Itu pedang Ruoxi Sixian. Itu jatuh dari langit, seluruh tubuh Sensia redup, tubuh berlumuran darah, dan setiap jejak menyilaukan. Dia bertempur melawan Hong Kun dan Kaisar 5 Elemen, mereka bertiga melawan Hong Chen dan Liu Dao, tetapi mereka sepenuhnya dikalahkan. Karena kekalahannya, Pantai Hitam Emperor Road berdengung, dan konsentrasi lubang hitam di ruang menyusut, itu sangat tidak stabil sampai akhirnya meledak. Sekarang, Tian Lao di Lao bergabung dengan banyak kerajaan semu untuk mendesak pagoda abadi Kaisar untuk menyapu bersih Tao Kaisar. Langkah Ruoxi dalam pedang peri, 1 orang dan 1 pedang, dipisahkan di tempat. Keempat tim semuanya bergerak, dengan puluhan kaisar sempurna seperti Dan Zun, Dewa Jiu Huang, Dacu Jiu Huang, Dou, dan 4 pangeran kaisar Taoisme ke surga. Debu merah dan membunuh Liu Dao terkejut. Orang tua di surga dan di bumi menangguhkan prajurit kaisar, melindungi bayi perempuan Ruoxi. Pada saat yang sama, Ye Chen melambai Xuan Yuan. 1 pedang memotong pedang Xian. Tanpa dukungan Ruoxi, kekuatannya anjlok. Dalam hal kekuatan tempur, itu jauh lebih buruk daripada Ye Chen. Dewa Pedang dan Jiu Jianxian mendesak Kunlun Mirror, dan pedang abadi kuasi berdengung, dan cahaya warna-warni dari seluruh tubuh hampir menghilang. Lusinan kaisar sempurna semu menembak bersama, memberlakukan larangan di langit, menyegel langit, dan melarang pedang dari langit. Tunggu, benar-benar sial. Wu Xianjian memberi dingin, gemetar hebat, pedang pemadam dipenuhi dengan dingin yang sedingin es. Kamu sial. Pedang Ye Chen muncul, dan 1 pedang dihancurkan, dan roh pedang yang bersembunyi di pedang peri hancur. Wu Xianjian mendengus dingin, peri berwarna-warni tiba-tiba menghilang, memotong larangan, merobek lubang hitam di angkasa, dan menyelinap masuk. Dia melarikan diri lagi, dan banyak kaisar yang sok sempurna itu kedinginan, begitu banyak orang memblokirnya, dan mereka dapat menerobos penjara itu. Ye Chen mengerutkan kening dan gagal memadamkan pedang Wuxian, yang sangat disayangkan. Dewa Pedang dan Jiu Jianxian juga mengerutkan kening, dan melarikan diri oleh pedang Sungxian, dan kemudian berusaha menemukannya, sama sulitnya dengan pergi ke langit, ada keberadaan yang tidak pasti menatap, aku takut aku tidak akan tidur dengan nyenyak. Jangan khawatirkan dulu, tekan 6 debu merah. Dong Huang Taixin bersuara, nadanya cepat, dan sangat sulit untuk didengar. Menengadah, itu benar-benar sulit. Lusinan kaisar yang sempurna, ditambah 4 prajurit kaisar, tidak memenangkan 6 jalan dan debu merah. Meskipun keduanya adalah mayat, mereka bukan sengit biasa. Tentara kaisar menyesal dengan tangan kosong, dan Kaisar Dacu dan 9 kaisar terkejut. Hanya ada beberapa napas sebelum dan sesudah ini, tidak kurang dari 30 kaisar yang sempurna telah dilumpuhkan, 1 demi 1 jatuh ke langit. Tim Dewa Pedang, Jiu Jianxian dan Ye Chen langsung naik. Di sisi lain dunia, 1 prajurit kaisar dan 20 kaisar sempurna juga ditugaskan untuk naik ke langit bersama, dan mereka harus berjuang keras. Hampir 100 kaisar sempurna dan 8 prajurit kaisar, pertempurannya sangat luas. Kali ini, sekuat Hong Chen dan Liu Dao, dia tidak tahan lagi. Pada titik ini, ledakan itu dimusnahkan, dan dunia penuh dengan bekas luka. Jika Ruoxi diselamatkan, Hong Chen disegel dalam 6 cara, kecuali untuk pedang Xian yang masih baru. Pertempuran ini adalah kemenangan besar. Segel itu semakin banyak, terlalu ganas. Tian Xuanmen, sekelompok Zundi tua, mengelilingi 6 kelompok debu merah. Segel diberkati pada keduanya, dan untuk menangkap mereka, 8 tentara kaisar dan kaisar permanen Jin Baizun diberangkatkan. Jika seseorang melarikan diri dengan ceroboh, ia akan menjadi omong kosong. Hong Chen duduk dalam 6 meditasi, seperti Gui Lei, tidak bergerak, sepasang mata kosong, Mune tak tertandingi, tanpa emosi. Hanya ketika mereka melihat Xiao Ruoxi, ekspresi kebingungan muncul di mata mereka berdua, dan tatapan itu menyakitkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa di masa depan, aku masih sangat tertekan. Ye Chen berkumpul dan mendengarkan kaisar yang sok sempurna itu.
Ini konyol, tetapi tidak ada yang membantahnya. 6 kekuatan Hong Chen jelas bagi semua. Kaisar ada di sini, dan kebanyakan dari mereka dapat melakukan 2 trik. Kembalilah ke Xuanmen. Dong Huang Taixin memerintahkan yang pertama pergi ke langit, Hong Chen, Liu Dao, dan Ruoxi semuanya disisihkan sekarang, dan bukan tidak mungkin menemukan rahasia zaman kuno. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.